Nomor 1, apa yang dimaksud dengan ilmu Al-Quran? Apakah memiliki faidah ketika kita mempelajarinya, dan sejak kapan ilmu Al-Quran itu muncul? Ilmu Al-Quran adalah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebagian pokok ilmu Al-Quran itu dapat ditinjau dari segi ayat, pengumpulan ayat, penulisan ayat, pembacaan ayat. Al-Quran juga ini sebagai sumber ilmu bagi kaum muslimin, yang merupakan dasar-dasar yang mencakup segala hal, baik dari akidah, etika, ibadah, dan lain sebagainya. Lalu, apa manfaat dari kita mempelajari Al-Quran? Yang pertama tentunya manfaatnya adalah menuntun kita ke jalan kebaikan, ya, keselamatan, dapat membuahkan hati, hidup menjadi tentram, dan mendapatkan rahmat, pahala, dan masih banyak lagi. Al-Quran itu muncul pada abad 2 Hijriah untuk mengkaji dan menulisnya. Setelah itu adanya kitab Tarangan Ali bin Ibrahim bin Said menuliskan sebagai ilmu Quran, dan takhir pada abad ketiga Hijriah terdapat kajian yang lengkap mengenai ilmu Quran disebut dengan Ulumul Quran. Nomor 2, mengapa para musafir harus mempelajari ilmu asbab nuzul termasuk juga makiyah dan madaniyah? Ya, karena ayat Al-Quran itu bersambung satu ayat dengan ayat yang lainnya, yang dipisahkan hanya dengan bacaan basmalah. Ashabul nuzul sebagai pemecah masalah di bumi dengan menafsirkan ayat-ayat yang memiliki peristiwa diturunkannya ashabul nuzul merupakan suatu yang penting dalam Al-Quran, karena seorang sulit untuk mengkaji Al-Quran tanpa mengetahui peristiwa yang mendasari ayat tersebut. Tetapi tidak semua ayat diturunkan memiliki peristiwa adanya ashab nuzul sebagai arahan seorang untuk beribadah. Ini jeda. Mana? Ini kamu lagi. Ya. Nomor 3, di dalam Fawatih Khusuwah kita mengetahui intisari dari kitab suci Al-Quran. Di manakah letak intisari dari kitab suci Al-Quran? Para ulama berpendapat bahwa huruf-huruf hijaiyah yang termasuk dalam Fawatih Khusuwah memiliki intisari dari ayat tersebut. Misalnya, Imam Mas'ud dan ulama Rasyid menjelaskan sesungguhnya huruf yang digunakan sebagai pembuka itu merupakan pengetahuan tersembunyi, dan ada sekat dinding orang lain, dan hanya Allah yang mengetahui maksud macam-macam fatwati dan macam-macam fawatih khusuah seperti satu huruf dalam awal bacaan, misal nun, so, dan to. Dua huruf dalam bacaan, misal ho, so, dan yang ketiga huruf dalam bacaan, misal alif, lam, ro. Yang keempat, huruf dalam bacaan, misal alif, lam, mim, ro. Yang kelima, huruf dalam bacaan, misal ka, ha, ain, ya, sho. Itu merupakan huruf hijaiyah sebagai pembuka surat yang memiliki intisari pada ayat tersebut. Nomor 4, yang terakhir, berikan contoh nasih wal mansuh dan contoh muhkam dan mustasabih. Contoh dari nasih wal mansuh adalah puasa idah dulu 1 tahun, kemudian dimasukkan menjadi 4 bulan 10 hari. Yang kedua, ketika sholat dulu kiblat di Baitul Maqdis, sekarang berbalik ke Mekah. Contoh pada ayat Quran yang pertama, ayat yang mansuh tetapi lafalnya tetap terdapat pada Quran surah Anfal ayat 65 digantikan 66. Yang kedua, ayat hukumnya mansuh tetapi lafalnya tetap, yaitu menyembelih hewan kurban Nabi Ibrahim. Contoh muhkam dan mustabihat. Yang pertama, larangan diharamkannya untuk memakan bangkai, contoh dari muhkamat. Yang kedua, berkaitan dengan cerita neraka dan surga termasuk dalam mustasabihat, ya. Demikian itulah hasil tesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.